nama saya Raden Roro Sonia Erika Putri, NIM 20302031, yang akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bu Oktaria Atika Putri. Setiap interaksi manusia pasti seringkali ditemukan sebuah konflik. Bagaimana tidak? Isi pikiran dan pandangan manusia berbeda satu sama lainnya. Ketika perbedaan tak menemukan titik temu, maka lingkungan kerja pun tak luput dari sebuah konflik. Pada intinya, situasi konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi di antara dua orang atau lebih, atau antar bagian di mana perbedaan persepsi tersebut diekspresikan secara terbuka yang mengakibatkan rasa frustasi dan ketidaknyamanan. Konflik merupakan masalah yang serius yang dapat merugikan suatu organisasi. Konflik dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Konflik yang merugikan dapat menghambat laju perkembangan organisasi yang nantinya menyebabkan kemunduran dalam organisasi. Tetapi, dengan penanganan yang tepat, konflik dapat menjadi pemicu ide, inovasi, perubahan, dan hubungan kerja yang lebih harmonis. Apa sih akibat dari contoh konflik perusahaan yang paling umum terjadi? Misalnya nih, kegagalan seorang pemimpin dalam menjalankan salah satu fungsinya dapat dipastikan akan menimbulkan sebuah konflik di dalam organisasi. Padahal, pemimpin merupakan pemegang keberhasilan sebuah organisasi yang dipimpinnya. Baik buruknya, maju mundurnya organisasi tersebut tergantung dari pola kepemimpinannya. Dan profesionalisme adalah kunci dari keberhasilan peran itu. Pemimpin yang sukses merupakan pemimpin yang mampu mempengaruhi perilaku individu-individu untuk menunaikan tugasnya dalam rangka memberikan arahan dan petunjuk, mewujudkan target kebersamaan, memegang teguh, dan menjaga kekuatan bangunannya. Di satu sisi, prestasi seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh harapan-harapan dari anggota yang dipimpinnya. Di dalam suatu organisasi, keberadaan seorang pemimpin sangatlah penting, karena pemimpin menjadi salah satu ujung tombak dari keberhasilan yang mempengaruhi. Para pemimpin seringkali diharapkan untuk turun tangan dan menyelesaikan sebuah konflik. Tetapi, bagaimana jika para pemimpin itu sendiri yang menjadi pusat konflik? Hal ini dapat terjadi terutama jika pemimpin yang kurang berpengalaman, pemimpin yang tidak efektif dan tidak terbuka dalam menerima kritik dan saran, tidak menghargai kontribusi orang lain, melepas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, ataupun pemimpin tidak dilengkapi dengan pelatihan. Hal itu dapat menimbulkan sebuah konflik. Lalu, bagaimana cara pemimpin menghadapi konflik tersebut? Yang pertama, pemimpin harus mendorong keberanian untuk menerima kegagalan dan kesalahan. Yang kedua, menghargai kontribusi orang lain. Yang ketiga, mendengarkan apa yang dikatakan bawahan dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menunjukkan kepercayaan kepada orang lain dan mau belajar dari orang lain termasuk dengan bawahannya. Yang kelima, memecahkan masalah melalui sikap kooperatif. Dan yang keenam, mempersatukan tujuan dan menghindari konflik agar tidak merusak perkembangan di dalam organisasi. Dan perlu disadari bahwa keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dengan didukung seorang pemimpin yang mampu memimpin suatu organisasi. Dituntut untuk mempunyai pemikiran yang terbuka, mau menerima ide-ide baru, rela menerima kritikan, dan mau belajar, serta mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh bawahannya. Dan seorang pemimpin adalah orang yang menjadi teladan yang akan diikuti oleh para pengikutnya. Keteladanan tersebut dapat ditunjukkan dengan konsistensi perbuatan atau perilaku, ketegasan bertindak, dan kecepatan membuat keputusan bersama. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.